banyak sekali negara yang akan mengadakan pemilu di tahun 2024 nanti. Lalu bagaimana menurut kalian jika terdapat calon presiden yang independen? Hai, saya Zaratun. Yuk kita bahas mengenai pro dan kontra calon presiden independen. Kandidat independen adalah kandidat yang tidak berafiliasi dengan partai politik atau asosiasi birokrasi manapun. Ada banyak alasan seseorang mencalonkan dirinya sebagai calon independen. Kandidat independen dapat menarik perhatian pemilih karena dinilai perhatian pada isu atau kebijakan tertentu yang mungkin tidak ditangani oleh kandidat dari partai dominan. Hal ini terbukti di Amerika dalam 59 pemilihan presiden sejak tahun 1788, kandidat independen telah memenangkan setidaknya 5% suara atau mengumpulkan suara elektoral sebanyak 12 kali atau 21%. Contoh kandidat independen yang menang dalam pemilihan di Amerika adalah George Wallace pada tahun 1968 dan Ross Perot yang unggul lebih dari 5% suara saat maju dalam pemilihan tahun 1992 dan 1996. Dan George Washington adalah satu-satunya presiden Amerika yang telah terpilih sebagai presiden non-partai hingga saat ini. Pada saat itu, Washington menentang perkembangan partai politik. Washington takut bahwa keberpihakan pada akhirnya menghancurkan negara. Dan pidatonya yang terkenal mengenai dampak buruk dari semangat partai dalam pidato perpisahannya tahun In my 1796. opinion, ada sebuah kelebihan bagi kandidat politik yang tidak terikat dengan kontrak politik terhadap koalisi partai. Karena gemuknya koalisi partai yang dibangun akan menyulitkan dalam penentuan kebijakan, sehingga calon presiden yang terpilih tidak lagi mewakilkan rakyat, tetapi condong mewakilkan kepentingan partai. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Apakah di Indonesia seorang calon presiden dapat maju secara independen? Sayangnya tidak. Seorang pengamat politik Filipus Ngurang memaparkan alasan mengapa tak ada calon presiden independen di Indonesia. Hal ini dikarenakan adanya ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang mewajibkan calon presiden harus diusung oleh partai politik dengan minimal 20% kursi di parlemen. Namun, pengusung calon presiden independen masih mungkin terjadi di Indonesia, yaitu dengan cara melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 khususnya ketentuan dalam pasal 6A ayat kedua. Yakni pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Namun menurut pakar hukum tata negara Jimmy Asidik, untuk melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tidaklah semudah itu. Praktiknya akan lebih sulit, karena siapa yang akan mendukung hal tersebut? Paling cuma DPD saja, apakah partai-partai akan mendukung hal tersebut? Padahal kuncinya ada di partai politik. Jadi menurut kalian gimana nih? Masih mau calon independen atau tidak? Share your thoughts in the comment ya.